tanggal 1 September 2023, PT Bandara Internasional Hang Nadiem Batam resmi menerapkan regulasi baru terkait aturan drop-off penumpang di Bandara Hang Nadiem Batam. Nah, lalu seperti apa aturan baru yang baru saja diterapkan dari Bandara Hang Nadiem Batam? Untuk itu, hari ini saya akan berbincang langsung melalui Zoom bersama Direktur PT Internasional Bandara Hang Nadiem Batam, Fikri Ilham Kurniansyah. Halo, selamat pagi Pak Fikri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada pemirsa Ulasan TV di mana berada, kepada seluruh kru di studio yang bertugas. Ya, baik. Pak Fikri, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah berkat masyarakat, pemirsa, doa semua, kami baik-baik dan alhamdulillah semua lancar. Oke, baik. Pak Fikri, hari ini merupakan hari pertama regulasi terkait aturan drop-off penumpang diberlakukan. Tapi Pak Fikri mungkin boleh dijelaskan seperti apa regulasi baru tersebut, Pak? Ya, baik Yoli dan pemirsa Ulasan TV dimanapun berada, bahwa sejak 1 Juli 2022 sebenarnya Bandara Hang Nadiem dikelola oleh PT Bandara Internasional Batam, PT BIB, konsorsium antara AP1, Incheon Korea, dan juga UIKA. Nah, sejak tanggal 1 Juli 2022 sebenarnya kami sudah melakukan pengaturan ya untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, baik penjemputan maupun pengantaran penumpang, khususnya di area kedatangan maupun keberangkatan. Apa yang kami lakukan di sana? Karena yang kami lihat selama ini sebelum kami ambil alih, daerah ini penuh diparkirin oleh kendaraan yang menjemput maupun kendaraan yang mengantar. Nah, ini sehingga kadang-kadang tidak bisa lewat atau crowd sekali di daerah keberangkatan dan kedatangan ini. Sehingga pada tanggal 1 Juli 2022 sejak kami menerapkan, sudah kami tetapkan kebijakan bahwa pengantaran dan penjemputan lama untuk stop itu adalah 3 menit. Jadi selama 3 menit untuk menurunkan ataupun menjemput penumpang. Sehingga diharapkan kelancaran di dalam penjemputan maupun pengantaran ini dapat meningkat. Dan itu akan meningkatkan kenyamanan penumpang. Dan salah satu yang menjadi titik krusial adalah karena sempitnya area, tapi banyaknya begitu kendaraan yang mengantar ataupun yang menjemput, akhirnya kadang-kadang tidak cukup. Apa yang kami lakukan? Yang pertama adalah membuat kebijakan itu dan menempelkan pengumuman lama pick up dan juga lama drop zone itu adalah 3 menit di beberapa titik di area curbside. Yang kedua, kami memasang barrier untuk mengatur kendaraan, sehingga khususnya jalur paling kanan itu adalah jalur yang tidak boleh penumpang kendaraan berhenti sama sekali. Sedangkan jalur kedua dan ketiga untuk penumpang menjemput, dan jalur selanjutnya adalah untuk penjemputan para VIP, dan jalur pertama untuk penjemputan taksi maupun disabilitas ya, penumpang-penumpang yang membutuhkan berkebutuhan khusus. Nah, dengan pengaturan ini maka kendaraan yang berhenti di jalur penjemputan apabila terlalu lama maka akan menghambat jalannya penjemputan penumpang-penumpang kendaraan di belakangnya. Nah, ini berlangsung selama 1 tahun, sejak 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2023, jadi lebih 1 tahun. Kami melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat, menghimbau, ya, mengarahkan, kemudian meminta bantuan agar kerjasamanya, sehingga pelan-pelan sebenarnya sudah ada perubahan yang signifikan. Kalau kita bandingkan sebelum kami kelola dan setelah kami kelola, kelancarannya itu sudah sangat jauh meningkat. Namun demikian, setelah 1 tahun masih saja ada oknum, ya, bukan semua ya, oknum-oknum yang sepertinya belum mau berubah, ya, dengan budaya kebijakan yang kita terapkan. Semata-mata ini untuk kenyamanan penumpang bersama, untuk kelancaran bersama, karena kepadatan dan ruang. Sehingga kami berinisiatif untuk menegakkan aturan. Nah, ini kan Hang Nadiem ini kan sebenarnya daerah Melayu. Nah, daerah Melayu ini tentu kita mengajak masyarakat
menimbulkan rasa malu, ya, rasa malu untuk kita membuat budaya bahwa kita tertib, kita kalau parkir lama ya di tempat parkir, kalau menjemput ya hanya 3 menit. Itu kira-kira latar belakang dari kebijakan yang kami ambil. Nah, sekarang kebijakan itu kami terapkan tetap. Kebijakannya sudah ada. Kami sekarang lebih menekankan kepada mengajak lebih kuat lagi. Kalau kemarin hanya himbauan, sekarang mengajak lebih kuat lagi. Dengan cara apa? Apabila penumpang atau kendaraan parkir lebih dari 3 menit dan kendaraan ditinggal oleh pengemudinya, dan kami beritahukan informasi melalui pengeras suara, ya, announcement, untuk kendaraannya segera dipindahkan. Apabila tidak ada respon, maka tentu kami akan lakukan tindakan lainnya. Kira-kira begitu langkah-langkahnya. Oke, lalu dari pihak manajemen sendiri seperti apa nih Pak caranya memastikan agar penumpang ataupun pengemudi mobil itu benar-benar menggunakan waktu 3 menit dan tidak lebih? Tentu pastinya ada petugas yang berjaga atau seperti apa mungkin? Ya, jadi sejak kami kelola, kami sudah menerjunkan lebih dari 10 orang untuk mengatur daerah pengantaran maupun penjemputan. Ya, ini petugasnya untuk mengingatkan, untuk mengarahkan, ya. Dan tapi kami memang mengubah pola dari represif menjadi partisipatif. Kami bekali petugas kami dengan menegur secara ramah, ya. Saya pun sering kadang-kadang turun langsung ke lapangan untuk memberi contoh kepada teman-teman bahwa kita sampaikan, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, demi kelancaran. Kalau masih lama penumpang yang akan dijemput, kami persilakan untuk parkir di tempat parkir, dan selanjutnya Ibu, Bapak, Ibu bisa ke pesawat lagi. Nah, ini persuasif yang kita lakukan. Jadi, tetapi karena begitu luasnya area, ya, kadang-kadang jumlah petugas tidak cukup dan banyaknya kendaraan, sehingga adalah 1-2 kendaraan yang tadi memarkirkan kendaraan di depan, sehingga di belakang kendaraan di belakang tidak bisa bergerak karena sudah kami line kan gitu. Nah, ini yang dengan adanya petugas kami rasa dengan persuasif selama 1 tahun ini, gesekan yang dulu sering terjadi antara pengemudi dengan petugas itu berkurang, ya, karena kami juga melakukan pendekatan dari hati-hati, bicara dengan lembut, ya, tidak dengan kekerasan gitu, sehingga masyarakat Melayu merasa bahwa ditegur saja sudah malu sebenarnya kan. Nah, tapi ini kan Batam ini juga multicultural, ya. Ada yang ditegur dengan baik-baik, malu, udah pindahkan. Ada yang tambah melawan gitu, ya. Oh, ditegur, ya, ada saja oknum-oknum semacam itu. Nah, itu normal di dalam masyarakat, ya, karena masyarakat majemuk sehingga tidak satu cara untuk menyelesaikan semua masalah. Ada orang ditegur baik-baik malah lebih marah gitu, ya. Jadi ada orang yang butuh kekerasan untuk dia bisa bergerak. Tapi pendekatan yang kami lakukan tetap pendekatan yang humanis dan juga mendekatkan hati dari hati ke hati lah. Kira-kira gitu. Tapi Pak, selama 1 tahun berjalan dari tahun lalu sampai tahun ini dan per hari ini ditetapkan regulasi. Nah, apa tuh Pak kesulitan yang dihadapi dari manajemen sendiri? Sebenarnya karena ini sudah bertahun-tahun teman-teman pengemudi ataupun teman-teman protokol atau penjemput, ya, atau pengantar bertahun-tahun mereka sudah merasakan boleh parkir di daerah curbside ini, di daerah pengantar maupun penjemputan. Ini sudah bertahun-tahun gitu. Jadi mengubah budaya yang sudah bertahun-tahun merasa bahwa selama ini saya bisa kok, selama ini saya boleh kok, kenapa sekarang nggak boleh kan gitu. Itu biasa pertanyaan semacam itu. Jadi ya kesulitan itu adalah mengkomunikasikan tadi, mengubah ego masing-masing tadi, bahwa ayo kita sama-sama untuk meningkatkan layanan bersama gitu, ya, sehingga kelancaran bersama, kenyamanan bersama seluruh penumpang. Nah, jadi manajemen terus tidak akan menyerah dengan kesulitan-kesulitan itu. Ini adalah tantangan yang memang harus kami selesaikan untuk menjadi bandara internasional. Dan alhamdulillah sebenarnya kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu sebelum kami kelola, dengan sekarang mungkin sudah berkurang 80%, ya, kendaraan yang parkir di daerah kedatangan khususnya maupun keberangkatan. Bahkan keberangkatan malah sudah sangat bersih sekarang. Sudah hampir 100% tidak ada lagi kendaraan yang melampaui 3 menit. Jadi setelah mengantar mereka langsung pergi
Kalau mereka mau mengantar keluarganya ke bandara, mereka akan parkir. Tapi yang penjemputan, kadang-kadang pesawatnya belum terbang dari Jakarta, kendaraannya sudah diparkir di sana. Nah ini alasannya nanti takut nggak mendapat tempat, karena ini VIP, karena ini ada pejabat penting, atau karena ini orang tua dan sebagainya. Ini yang terus kami perbaikilah komunikasinya. Oke, baik. Tentunya pasti ada ya Pak beberapa kesulitan yang dihadapi, terlebih memang ternyata itu sudah kebiasaan yang sering dilakukan. Tapi Pak, Betul. saat ini kan sudah berubah nih menjadi regulasi. Ya. Yang namanya regulasi atau aturan tentu akan ada sanksi yang diterapkan. Ya. Apa Pak sanksi yang akan diterapkan dari manajemen sendiri? Ya, dalam 6 bulan pertama ini kami akan menerapkan sanksi sosial sebenarnya. Lebih kepada meningkatkan rasa malu ya. Jadi bagi kendaraan yang melampaui dan parkir, artinya mobil ditinggalkan di area curbside, baik keberangkatan lebih dari 3 menit, maka kami akan lakukan announcement ya, pengumuman di dalam bandara agar kendaraan nomor polisi sekian untuk dipindahkan. Kami berikan waktu beberapa kali sampai menit kelima. Apabila menit kelima masih tidak ada pergerakan dan tidak ada tanda-tanda pengemudi kembali ke kendaraannya, atau tidak ada pengemudi di dalam kendaraannya dan tidak bergerak, maka kami lakukan penggembokan ya, bannya. Akan kami lakukan penggembokan. Nah, jadi ini yang langkah pertama. Nanti bagaimana untuk membuka gembok itu? Maka pengemudi yang bersangkutan harus menghubungi duty manager kami dan membuat pernyataan bahwa tidak akan melakukan kegiatan atau hal ini terulang kembali di kemudian hari. Jadi ini bentuknya komitmen pribadi oleh yang bersangkutan. Saya ini menimbulkan rasa malu bagi dirinya sendiri sebenarnya, membangkitkan keinginan budaya baru bagi dirinya sendiri, karena berjanjinya pada diri sendiri ya, komitmen. Kira-kira itu yang langkah pertama ini. Jadi kami tidak akan menerapkan denda uang atau apapun, tidak. Jadi ini hanya sanksi moral sebenarnya. Selain pengumuman tadi, kemudian juga untuk menandatangani komitmen untuk tidak mengulangi di masa akan datang. Nah, ini kalau terjadi berulang-ulang, karena ini kami record, tentu ke depan mungkin kita pikirkan lagi bagaimana membuat agar ini menimbulkan efek jerah. Kira-kira gitu. Untuk kelonggaran waktunya tadi berapa menit Pak? 5 menit. Jadi 5 dari menit. 3 ke 5 menit ya. Dari 3 menit. 3 ke 5 menit. Ya. Baru nanti setelahnya akan dilakukan prosedur penggembokan. Iya, betul. Nah, saat ini kan sudah pukul 10 lewat ya Pak, per hari ini, sedangkan bandara sudah buka dari pagi tadi. Apakah sudah ada kasus? Nah, belum ada. Sekarang dari minggu yang lalu kami lakukan persuasif, terus kita terus berusaha sebenarnya sekuat-kuatnya bahwa ini adalah upaya terakhir sebenarnya. Kalau sopirnya masih ada di sana kan berarti kan dia tidak parkir, dia masih aman gitu ya. Tapi kalau sopirnya tidak ada, mesin dimatikan ya kan, kendaraan terkunci gitu ya. Itu yang menyulitkan. Jadi kalau kendaraan sopirnya ada kan berarti dia bisa maju satu langkah. Saat ketika ada mobil yang di belakang bergerak, dia bisa maju lagi. Ketika tidak ada tempat, dia akan muter kembali gitu. Jadi itu adalah hal normal gitu. Seperti di mal-mal juga gitu kan. Kalau kita jemput ke lobi begitu, orang yang kita jemput belum ada kan kita muter lagi dulu gitu. Ini sebenarnya sama aja gitu. Jadi kami harapkan pengemudi tidak meninggalkan kendaraannya ketika menunggu penjemputan itu, tetap di dalam kendaraan, tetap menghidupkan mesinnya sehingga mobil bisa bergerak, itu tidak mengganggu pengguna jasa yang lain. Ini sih sebenarnya. Tapi ke depannya nih Pak, jika memang ternyata pastinya ya tentu kalau misalnya sudah terkena sanksi teguran, jika berkali, apakah ada mungkin pemikiran dari manajemen sendiri kita akan membuat sanksi tegas? Adakah? Nah, dalam mengubah budaya masyarakat itu ada 2 pendekatan sebenarnya. Pendekatan pertama adalah tadi dengan stick and carrot ya. Dengan pecut itu artinya sanksi, atau dengan carrot dengan reward gitu ya. Jadi ini pilihan yang memang harus kami pertimbangkan ke depan gitu ya. Jadi bisa saja pada suatu titik
kita harus menggunakan stick, satu titik kita harus menggunakan carrot gitu ya. Jadi ini adalah dalam rangka membangun budaya. Jadi bagi kami Bandara Hang Nadiem, kehadiran kami pengelola Bandara Hang Nadiem sebagai bandara internasional dan memang akan dipersiapkan, diciptakan untuk menjadi bandara internasional berstandar internasional, tidak hanya fisiknya, tidak hanya gedungnya, tidak hanya penerbangannya, tetapi masyarakat yang hidup di sekitarnya, pengelolanya dan juga masyarakat yang menggunakan layanannya juga berstandar internasional. Nah, kesadaran inilah bagi kami untuk mengajak seluruh masyarakat Batam, masyarakat Kepri naik kelas ya untuk menjadi budaya berstandar internasional. Tentunya salah satunya apa? Ya disiplin. Kalau nggak boleh berhenti ya nggak berhenti gitu. Itu salah satu standar internasional. Kalau memang harus parkir di tempat parkir ya tidak parkir di curbside. Jadi intinya bagaimana kami mengajak perubahan budaya ini jauh lebih penting dibandingkan dengan hanya sanksi atau sanksi dan sanksi. Jadi sanksi bukan tujuan, tapi sanksi adalah salah satu alat saja apabila itu memang diperlukan untuk menimbulkan efek jerah. Tapi bagi kami itu masih jauh ya, masih jauh dari pemikiran itu secara tegas gitu ya. Misalnya bisa saja di beberapa bandara melakukan blacklist. Kalau sudah 3-4 kali ya sudah ini ya udah kita blacklist saja, ya kan? Malah tidak boleh sama sekali misalnya kan gitu. Itu bisa saja. Tapi itu masih jauh lah kira-kira gitu. Oke, baik. Lalu Pak, ini kan pasti masyarakat kalau misalnya nanti terkena sanksi bisa marah-marah. Tapi hari ini bentuk fisik mungkin seperti papan ataupun mungkin juga rambu-rambu terkait aturan hanya 3 menit sudah ada ya berarti di bandara? Sudah. Jadi di beberapa titik dan sangat besar ukurannya dan semua orang tahu bahwa itu sudah ada dan sudah kami pasang sejak setahun yang lalu sebenarnya. Sudah setahun yang lalu. Jadi pick up drop itu 3 menit waktunya dan secara umum sebenarnya mereka sudah tahu sebenarnya. Ya, mereka sudah tahu. Apa yang terjadi sekarang kemarin beberapa kasus itu adalah alasannya mereka menjemput dan tidak ada menjemput, ada penjemputannya itu tamunya tidak tahu di mana dan sebagainya. Jadi ya biasalah kita kan 1000 alasan kita bisa pakai lah. Jadinya ya. Ya, begitu. Nah ini Pak, terakhir untuk menutup perbincangan kita hari ini, apa nih Pak dari Bapak sendiri himbauan dan juga harapan kepada para penumpang dan juga pengguna di Bandara Hang Nadiem Batam? Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi ya kepada masyarakat Kepri khususnya Batam ya yang menggunakan Bandara Hang Nadiem ya. Sebagai informasi Yoli bahwa Bandara Hang Nadiem Januari Juni 2023 ini sudah menerbangkan 2 juta penumpang lebih dan itu sudah melampaui angka tahun 2019. Artinya ini sudah lebih dari recovery dibandingkan tahun 2019. Tetapi kepadatan bandara, flow penumpang, antrian, kendaraan di curbside sebenarnya sudah sangat tertib ya, sudah sangat bagus gitu loh. Namun kita ingin naik kelas. Nah, dalam rangka naik kelas ini tidak mungkin hanya pengelola yang naik kelas, tapi pengguna juga naik kelas. Pengantar, penjemput, semua stakeholder naik kelas. Taksi-taksi kami perintahkan untuk lebih bersih, lebih wangi, lebih terjaga, lebih baru. Itu adalah upaya-upaya kami. Nah untuk ini kami mengajak ya masyarakat seluruhnya ya dari pucuk pimpinan daerah untuk terus menggelorakan semangat baru, budaya baru bahwa bagaimana kita hidup lebih tertib ya. Kadang-kadang mohon maaf ini ya, ini terkait dengan banyak sekali para VIP ya kalau di Batam ini ya, semua orang mengaku VIP gitu ya. Dan ini tentu akan menimbulkan tekanan bagi petugas-petugas lapangan, misalnya sopir yang menjemput dan sebagainya. Ini mereka tertekan sebenarnya, mereka takut apabila nanti ketika pejabat yang dijemput atau yang dijemput itu kendaraan belum siap, mereka akan kena marah kan gitu. Nah, jadi ini kita akan dengan mengajak kesadaran bahwa memang kendaraannya harus berputar dahulu, misalnya kan. Jadi tolong bersabar dan juga kita mengajak seluruh masyarakat untuk tadi saya bilang kita bersama-sama membangun budaya baru bahwa Batam naik kelas ya, infrastruktur Batam sudah naik kelas.
tetapi masyarakatnya juga harus naik kelas. Bagaimana caranya? Ya kita hidup lebih disiplin, lebih teratur, lebih tempo solero, lebih mementingkan kepentingan orang banyak, dan tadi semua orang di Bandara Hang Nadim adalah VIP. Jadi setara sebenarnya, siapapun dilayani dengan cara yang sama, sehingga kesempatan dan itu bisa juga kita secara bersama-sama. Itu harapan kami. Jadi ada perubahan budaya secara bersama-sama. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fikri atas waktunya. Kita sama-sama mengharapkan ya Pak agar masyarakat Kota Batam dan juga penumpang khususnya agar mengikuti aturan yang diberlakukan karena ini suatu aturan yang baik ya Pak untuk kemajuan negeri kita sendiri. Betul. Baik. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama Direktur PT Bandara Internasional Hang Nadim Batam, Fikri Ilham Kurniansyah. Sekian Mata Angin hari ini, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.